Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat datang di Kisah Pahit Manis. Hari ini, kita akan selami kisah Rian, dari puing kesedihan hingga puncak kejayaan. Siapakah dia? Bagaimana ia bangkit dari nol demi adiknya? Jangan lewatkan setiap detik perjuangannya. Yuk, dari kota mana kalian menonton? Tulis di kolom komentar ya. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Jangan lupa like subscribe channel ini ya. Di sebuah sudut kota yang tak pernah tidur, Rian, seorang pemuda dengan tatapan mata penuh harap, sedang bergegas pulang. Peluh membasahi dahinya. Sepeda bututnya melaju kencang membelah hiruk-pikuk jalanan. Pikirannya dipenuhi senyum Adinda, adik perempuannya yang menunggunya di rumah. Malam ini, mereka berdua berencana membuat makan malam spesial dengan sisa uang hasil kerja keras Rian seharian. Sebuah janji kecil yang selalu menjadi penyemangatnya. Namun, sore itu, langit seolah ikut berduka. Awan kelabu tebal menggantung di atas kepala, seperti pertanda akan datangnya badai. Sesampainya di gang sempit menuju rumah, Rian melihat kerumunan warga. Jantungnya berdebar kencang. Firasat buruk mulai merayapi benaknya. Langkah kakinya tercekat saat melihat ambulans dan mobil polisi terparkir di depan rumahnya yang sederhana. Dunia Rian seolah runtuh dalam sekejap. Seorang tetangga mendekatinya dengan wajah sendu. Suaranya parau menahan tangis. "Rian, ibu dan ayahmu." Kalimat itu menggantung di udara. Tak sanggup ia lanjutkan. Rian tak butuh kata-kata lagi. Sekujur tubuhnya terasa beku. Dingin. Lebih dingin dari angin senja yang kini berhembus membawa kabar duka. Kedua orang tuanya, pahlawan dalam hidupnya, telah tiada. Kecelakaan tragis merenggut mereka. Dunia Rian yang semula penuh warna, kini kelabu. Hanya ada kehampaan dan rasa sakit yang tak terhingga. Di tengah kerumunan yang memilukan itu, hanya satu nama yang terlintas di benaknya. Adinda. Suasana duka menyelimuti rumah Rian. Bau kemenyan dan bunga melati bercampur dengan isak tangis Adinda yang tak kunjung reda. Gadis kecil itu, baru menginjak usia 10 tahun, kini harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan kedua orang tuanya sekaligus. Rian memeluk erat Adinda. Bahu kecil adiknya bergetar hebat di dekapannya. Rian mencoba sekuat tenaga menahan air matanya agar tidak tumpah. Demi Adinda, ia harus kuat. Ia adalah satu-satunya harapan adiknya sekarang. Malam itu, setelah semua pelayat bubar, Rian duduk sendirian di teras rumah yang sunyi. Bulan sabit tampak mengintip di antara awan, seolah ikut merasakan kesedihannya. Ia menatap langit, mencari-cari jawaban atas takdir yang begitu kejam. Dalam hati, ia berjanji. Sebuah janji yang terukir dalam setiap denyut nadinya. "Aku tidak akan membiarkanmu sendirian, Adinda. Aku akan menjadi ayah, ibu, dan kakak untukmu. Aku akan menjagamu sampai akhir hayatku." Keesokan harinya, Rian harus menghadapi kenyataan yang lebih berat lagi. Dengan segala keterbatasan yang ada, ia harus mengurus pemakaman kedua orang tuanya. Bantuan dari tetangga dan sedikit tabungan keluarga hanya cukup untuk prosesi sederhana. Setelah itu, Rian tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Ia harus mengambil alih semua tanggung jawab yang selama ini diemban orang tuanya. Adinda harus tetap sekolah. Adinda harus tetap makan. Tekad Rian semakin membaja. Ia tak punya pilihan lain selain berjuang. Sekolahnya harus ia korbankan. Impian-impian masa mudanya ia kubur dalam-dalam, digantikan oleh satu tujuan utama, kebahagiaan Adinda. Ia akan mencari pekerjaan, apapun itu,
demi adiknya. Rasa sakit kehilangan orang tua belum sepenuhnya hilang. Namun semangatnya untuk melindungi Adinda kini menjadi bara api yang membakar jiwanya. Matahari baru saja menampakkan diri di ufuk timur. Namun Rian sudah melangkah keluar rumah. Punggungnya memikul karung berisi beberapa pakaian lusuh. Sementara tangan kanannya menggenggam erat tangan kecil Adinda. Mereka berdua meninggalkan rumah yang menyimpan begitu banyak kenangan pahit. Sebuah keputusan berat harus Rian ambil. Di kampung, tak ada pekerjaan yang bisa menjamin kehidupan Adinda. Mereka harus merantau, mencari peruntungan di ibu kota. Dengan modal nekat dan sedikit uang saku sisa, Rian dan Adinda menaiki bus antar kota. Perjalanan panjang dan melelahkan itu diisi dengan tatapan kosong Rian keluar jendela, memikirkan masa depan yang serba tidak pasti. Adinda, yang masih polos, hanya sesekali bertanya kapan mereka akan sampai dan apa yang akan mereka lakukan di kota besar itu. Rian hanya bisa tersenyum tipis, menyembunyikan kekhawatiran yang menggunung di hatinya. Setibanya di ibu kota, Rian dan Adinda disambut oleh hiruk-pikuk kota yang asing. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, kendaraan bermotor berlalu lalang tanpa henti, dan ribuan orang dengan kesibukan masing-masing. Mereka berdua seperti sebutir debu di tengah badai. Rian mulai mencari pekerjaan. Apapun itu, mulai dari menjadi kuli panggul di pasar, tukang parkir di pusat perbelanjaan, hingga sesekali mengamen di perempatan jalan yang ramai. Setiap malam, setelah seharian bekerja keras, Rian akan membeli sebungkus nasi dan lauk sederhana untuk Adinda. Ia seringkali tidur dengan perut kosong, namun melihat adiknya tertidur pulas dengan perut kenyang, sudah cukup membuat hatinya sedikit tenang. Kehidupan jalanan memang keras. Banyak cacian, tatapan meremehkan, bahkan ancaman dari preman. Namun, setiap kali Rian merasa lelah dan ingin menyerah, ia selalu teringat janji yang ia ukir di atas puing harapan. Janji untuk Adinda. Janji yang membuatnya terus melangkah, meski kakinya terasa berat dan jiwanya remuk redup. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan Rian dan Adinda di ibu kota masih jauh dari kata layak. Rian terus berjuang, dari satu pekerjaan serabutan ke pekerjaan lainnya. Adinda, di sela-sela waktu Rian bekerja, seringkali membantu mengumpulkan botol atau kardus bekas untuk tambahan penghasilan. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir sungai, beratapkan seng bekas dan berdinding triplek. Panas di siang hari, dingin di malam hari. Suatu sore, setelah seharian bekerja mengangkat barang di pasar, Rian melewati sebuah warung makan sederhana di sudut jalan. Aroma masakan yang lezat menyeruak, membuat perutnya keroncongan. Ia hanya bisa menelan ludah, membayangkan betapa nikmatnya menyantap hidangan hangat itu. Dari balik meja, seorang pria paruh baya dengan uban di pelipisnya memperhatikan Rian. Wajahnya ramah, sorot matanya teduh. Itu adalah Pak Harjo, pemilik warung tersebut. Pak Harjo, yang sering melihat Rian mondar-mandir di sekitar warungnya, terkesan dengan kegigihan pemuda itu. Ia melihat kejujuran di mata Rian, meski tubuhnya lelah dan pakaiannya kotor. "Nak, kamu sering lewat sini ya?" sapa Pak Harjo. Rian terkejut, sedikit gugup. "Iya, Pak, saya Rian," jawabnya sopan. Pak Harjo tersenyum. "Mau makan? Ini, Bapak kasih gratis," ujarnya sambil menyodorkan sepiring nasi dengan lauk ayam goreng. Rian awalnya ragu, namun rasa laparnya tak bisa dibohongi. Ia menerima piring itu dengan mata berkaca-kaca. Makan malam itu terasa seperti hidangan termewah baginya. Setelah selesai makan, Pak Harjo menawarkan sebuah kesempatan yang tak pernah Rian duga. "Bagaimana kalau kamu bekerja di sini, Nak? Bantu-bantu di warung Bapak. Gajinya memang tidak seberapa, tapi kamu dan adikmu tidak perlu lagi tidur kelaparan."
Tawaran itu bagai keajaiban yang turun dari langit. Rian menatap Pak Harjo tak percaya. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya tumpah ruah. Ini adalah titik terang pertama dalam kegelapan hidupnya di ibu kota. Sebuah kesempatan untuk bangkit. Untuk Adinda. Rian mengangguk kuat. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan malaikat penolong baginya. Sejak hari itu, kehidupan Rian mulai berubah. Ia resmi bekerja di warung makan Pak Harjo. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, membantu menyiapkan bahan masakan, membersihkan warung, dan melayani pelanggan dengan ramah. Di bawah bimbingan Pak Harjo yang sabar, Rian banyak belajar. Ia belajar mengolah bumbu, memasak berbagai masakan rumahan, hingga mengelola keuangan sederhana warung. Pak Harjo tidak hanya menganggap Rian sebagai karyawan, melainkan seperti anaknya sendiri. Adinda pun ikut merasakan dampaknya. Kini, ia tidak perlu lagi ikut Rian bekerja di jalanan. Ia bisa membantu di warung, sesekali membersihkan meja atau mengupas bawang. Wajahnya yang dulu sering murung, kini lebih sering dihiasi senyum. Rian bahkan mulai menabung sedikit demi sedikit agar Adinda bisa kembali bersekolah. Impian itu kini terasa lebih dekat. Hubungan Rian dan Pak Harjo semakin erat. Mereka berbagi cerita, tawa, dan sesekali keluh kesah. Pak Harjo menceritakan bagaimana ia membangun warungnya dari nol, sementara Rian tak sungkan berbagi tentang perjuangannya demi Adinda. Rian seringkali terinspirasi oleh ketekunan dan semangat pantang menyerah Pak Harjo. Warung sederhana itu bukan hanya tempat kerja, melainkan juga rumah kedua bagi Rian dan Adinda. Hari-hari berlalu dengan cepat. Rian semakin mahir di dapur. Tangannya cekatan mengiris bumbu, meracik rasa, dan menyajikan hidangan. Pelanggan pun sering memuji masakan yang disajikan Rian. Pak Harjo bangga melihat perkembangan Rian. Ia yakin, pemuda ini memiliki potensi besar yang hanya perlu sedikit dorongan. Rian sendiri merasa hidupnya mulai menemukan arah. Kebahagiaan Adinda adalah bahan bakar utamanya. Ia percaya, dengan kerja keras dan restu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia bisa mencapai impiannya. Namun, takdir memang misteri. Sebuah cobaan tak terduga kembali mengintai di balik cakrawala kebahagiaan yang baru saja ia rasakan. Ketenangan di warung Pak Harjo tidak berlangsung lama. Beberapa minggu kemudian, suasana mulai terasa berbeda. Pak Harjo seringkali terlihat gelisah, mondar-mandir di antara meja kasir dan dapur. Wajahnya yang biasanya ramah, kini seringkali diliputi kecemasan. Rian, yang jeli, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba bertanya, namun Pak Harjo selalu menghindar, hanya mengatakan tidak ada apa-apa. Sampai suatu sore, saat warung sudah sepi, Pak Harjo duduk lesu di bangku panjang. Rian mendekat, hatinya dipenuhi kekhawatiran. "Ada apa, Pak?" "Bapak terlihat tidak enak badan," tanya Rian pelan. Pak Harjo menghela napas panjang. Wajahnya menua beberapa tahun dalam semalam. "Rian, warung ini mungkin tidak akan bertahan lama," ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Jantung Rian berdesir. Kata-kata itu menghantamnya seperti palu godam. "Maksud Bapak?" tanyanya, tidak percaya. Pak Harjo kemudian menceritakan semua yang terjadi. Seorang rekan bisnis yang ia percaya, yang berjanji akan membantu mengembangkan warungnya, ternyata menipu. Seluruh tabungan dan modal usaha Pak Harjo raib dibawa kabur. Warung ini terancam bangkrut, bahkan akan disita jika Pak Harjo tidak bisa melunasi utang-utangnya dalam waktu dekat. Rian terdiam. Rasa frustrasi dan amarah bercampur aduk. Mengapa selalu ada cobaan berat di setiap langkahnya? Kebahagiaan yang baru saja ia rasakan, kini terancam hancur berantakan.
Ia melihat Pak Harjo, orang yang telah membantunya bangkit, kini terpuruk dalam kesedihan yang mendalam. Rian tidak bisa tinggal diam. Ia merasa berhutang budi pada Pak Harjo. Warung ini adalah harapan baru baginya dan Adinda. Ia tidak akan membiarkan warung ini tumbang begitu saja. Sebuah ide, meskipun gila, mulai berputar di benak Rian. Ide yang mungkin bisa menyelamatkan warung Pak Harjo. Ide yang akan menguji seluruh sisa semangat dan keberanian yang ia miliki. Ia menatap Pak Harjo, matanya menyiratkan tekad yang membara. "Jangan khawatir, Pak. Kita akan cari jalan keluarnya bersama-sama. Kita tidak akan menyerah." Setelah malam yang panjang dan penuh perenungan, Rian memutuskan untuk berbicara dengan Pak Harjo. Dengan wajah penuh keyakinan, Rian mengutarakan idenya. "Pak, bagaimana jika kita mulai lagi dari nol? Kita buat gerobak, jualan keliling. Kita bisa mulai dengan menu andalan warung ini, yang paling banyak disukai pelanggan." Pak Harjo menatap Rian, matanya berkaca-kaca. Ia melihat semangat yang luar biasa dalam diri pemuda itu. Tapi, Rian, modalnya dari mana? Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Suara Pak Harjo serak. Rian tersenyum tipis. "Saya punya sedikit tabungan, Pak. Hasil kerja keras saya selama ini. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat sebuah gerobak sederhana dan membeli bahan baku awal." Pak Harjo terharu. Ia tidak menyangka Rian akan seberani ini. Ia tahu Rian menabung uang itu untuk sekolah Adinda. "Apakah kamu yakin, Nak? Itu semua tabunganmu untuk Adinda?" tanya Pak Harjo khawatir. Rian mengangguk mantap. "Keyakinan saya utuh, Pak. Ini demi kita. Demi Adinda. Saya tidak akan menyerah." Melihat tekad Rian yang membara, Pak Harjo akhirnya setuju. Dengan semangat yang membara, mereka mulai mengerjakan gerobak. Rian menggunakan keahliannya yang dulu ia dapat saat menjadi kuli bangunan, memperbaiki gerobak bekas yang mereka temukan di gudang. Adinda pun tak mau ketinggalan. Ia membantu mengecat gerobak dengan warna-warni ceria. Meskipun sederhana, gerobak itu kini menjadi simbol harapan baru bagi mereka. 3 hari kemudian, gerobak itu siap. Di atasnya tertulis, "Warung Mak Harjo, enaknya bikin ketagihan." Dengan senyum penuh harap, Rian dan Pak Harjo memulai petualangan baru mereka. Rian bertugas mendorong gerobak, sementara Pak Harjo menyiapkan pesanan. Mereka memilih lokasi yang ramai, di dekat kantor dan sekolah. Tantangan berat menanti di depan, tetapi kali ini, mereka tidak sendirian. Mereka punya satu sama lain, dan semangat yang takkan padam. Hari pertama mereka berjualan dengan gerobak bukanlah hal yang mudah. Matahari terik menyengat kulit, membuat peluh bercucuran di wajah Rian dan Pak Harjo. Mereka mencoba berbagai lokasi, dari pinggir jalan raya hingga area perkantoran. Namun, sambutan yang mereka dapatkan jauh dari harapan. Hanya sedikit orang yang tertarik untuk membeli. Banyak orang yang melewati gerobak mereka dengan tatapan aneh, bahkan sinis. "Lihat, itu si Rian yang dulu kerja di warung bangkrut. Sekarang jualan pakai gerobak," bisik seorang ibu-ibu kepada temannya, cukup keras hingga terdengar oleh Rian. Ada pula pedagang lain yang merasa tersaingi dan mencoba mengusir mereka. "Minggir sana, ini lapakku," bentak seorang penjual nasi goreng di dekat mereka. Rian dan Pak Harjo berusaha tegar menghadapi cibiran dan penolakan itu. Hati Rian perih mendengar omongan orang-orang, namun ia tak bisa membiarkan semangatnya runtuh. Ia selalu teringat Adinda, yang kini kadang ikut membantu membersihkan piring-piring kotor di gerobak, dengan senyum polosnya. Untuk Adinda, ia harus kuat. Setiap malam, Rian dan Pak Harjo pulang dengan rasa lelah yang luar biasa dan penghasilan yang pas-pasan. Terkadang,
Mereka hanya bisa menjual beberapa porsi saja. Rasa putus asa sempat menghampiri. Apakah ini adalah akhir dari perjuangan mereka? Apakah mereka memang ditakdirkan untuk selalu berada di bawah? Namun, Rian selalu menemukan kekuatan dari Pak Harjo. Jangan menyerah. Nak, Allah tidak tidur. Setiap usaha pasti akan ada hasilnya, ujar Pak Harjo suatu malam, menepuk pundak Rian dengan lembut. Kata-kata itu menumbuhkan kembali bara semangat di hati Rian. Ia tahu, perjuangan ini tidak akan mudah. Namun, ia juga tahu, menyerah bukanlah pilihan. Ia harus membuktikan kepada dunia bahwa dari gerobak sederhana ini, sebuah kebangkitan besar bisa dimulai. Meskipun banyak tantangan, Rian tidak patah arang. Setiap malam, setelah Adinda tertidur, ia sibuk merenung dan berinovasi. Ia mulai menyadari bahwa persaingan makanan gerobakan sangat ketat. Ia harus memiliki sesuatu yang berbeda, yang bisa menarik perhatian pelanggan. Tiba-tiba, ia teringat masakan ibunya. Resep rahasia keluarga yang selalu menjadi favorit. Ibu Rian adalah koki rumahan yang handal. Salah satu resep andalannya adalah ayam bakar madu pedas. Sebuah hidangan yang memadukan rasa manis madu dengan pedasnya cabai pilihan, serta aroma rempah-rempah yang khas. Resep itu belum pernah ia coba di warung Pak Harjo sebelumnya. Malam itu, Rian memutuskan untuk mencobanya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di dapur kecil mereka, meracik bumbu, memanggang ayam, mencoba berbagai komposisi rasa hingga menemukan sentuhan yang pas. Keesokan harinya, dengan sedikit ragu, Rian menyajikan ayam bakar madu pedas di gerobak mereka. Aroma harum masakan itu segera menyebar, menarik perhatian orang-orang yang lewat. Seorang wanita parubaya, yang awalnya hanya berniat lewat, tiba-tiba berhenti. Ia tertarik dengan aroma yang menggoda. "Wah, bau apa ini? Harum sekali," gumamnya. Wanita itu kemudian memesan satu porsi. Setelah mencicipinya, matanya langsung berbinar. Enak sekali, rasanya unik, perpaduan manis dan pedasnya pas. "Ini resep apa, Nak?" tanyanya sambil tersenyum lebar. Rian menjelaskan bahwa itu adalah resep warisan ibunya yang ia modifikasi sedikit. Wanita itu sangat terkesan. Ia bahkan membeli beberapa porsi lagi untuk dibawa pulang. Sejak hari itu, ayam bakar madu pedas menjadi primadona di gerobak mereka. Dari mulut ke mulut, kabar tentang kelezatan masakan Rian menyebar cepat. Antrean mulai terlihat di depan gerobak mereka setiap kali mereka berjualan. Pelanggan tak hanya membeli karena rasa, tetapi juga karena penasaran dengan kisah di balik masakan itu. Rian merasa senang. Sentuhan rasa ibunya telah membukakan pintu rezeki yang baru, di tengah terik matahari dan cibiran yang dulu sering ia dengar. Harapan Adinda untuk kembali bersekolah kini terasa semakin nyata. Kisah ayam bakar madu pedas dari gerobak Rian semakin populer. Sebuah majalah kuliner lokal tertarik dengan fenomena ini dan menulis artikel tentang Rian serta resep legendarisnya. Tak lama kemudian, sebuah stasiun televisi mengadakan kompetisi kuliner nasional dan mengundang Rian untuk ikut serta. Rian awalnya ragu, namun Pak Harjo dan Adinda memberinya semangat. "Ini kesempatanmu, Rian. Buktikan pada semua orang," kata Pak Harjo. Dengan doa dan restu dari Pak Harjo serta Adinda, Rian mengikuti kompetisi tersebut. Di hadapan para juri dan jutaan penonton televisi, Rian menyajikan ayam bakar madu pedas versi terbaiknya. Setiap gerakannya di dapur penuh percaya diri. Setiap bumbu yang ia racik adalah hasil dari pengalaman pahit manis kehidupannya. Para juri terkesima dengan cita rasa yang unik dan kisah inspiratif di baliknya. Tiba saat pengumuman pemenang. Jantung Rian berdegup kencang. Ketika namanya disebut sebagai juara pertama,
Air mata haru langsung membanjiri pipinya. Ia memeluk piala itu erat-erat, seolah memeluk semua perjuangan, pengorbanan, dan doa-doa yang selama ini ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan ini bukan hanya miliknya, melainkan milik Pak Harjo, milik Adinda, dan milik kedua orang tuanya yang selalu menyemangatinya dari surga. Hadiah uang yang besar dari kompetisi itu memungkinkan Rian untuk mewujudkan semua impiannya. Pertama, ia membangun kembali warung Pak Harjo yang dulu bangkrut. Bahkan kini menjadi restoran modern dan megah dengan nama Rian S Secret Recipe. Pak Harjo menjadi manajer utama, menjalankan operasional restoran dengan penuh kebahagiaan. Kedua, dan yang terpenting, Adinda akhirnya bisa kembali bersekolah di sekolah terbaik, bahkan berhasil melanjutkan pendidikan hingga jenjang universitas dan menjadi wanita karir yang sukses. Rian, dari seorang anak yatim piatu yang berjuang di jalanan, kini telah menjadi pengusaha kuliner sukses yang menginspirasi banyak orang. Restorannya menjadi tujuan favorit para pecinta kuliner, dan kisahnya seringkali diangkat dalam berbagai talk show inspiratif. Ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Setiap kesuksesan yang ia raih, selalu ia syukuri dan ia dedikasikan untuk orang-orang yang ia cintai. Janji yang ia ukir di atas puing harapan telah terwujud dengan gemilang. Ini adalah kisah tentang titik balik hidupku, dari nol menuju puncak kebangkitan, yang membuktikan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap badai pasti akan berganti dengan pelangi kebahagiaan. Kisah Rian adalah cerminan bahwa dalam setiap badai kehidupan, selalu ada titik terang yang menanti. Dari seorang anak yang kehilangan segalanya, ia belajar arti ketahanan, pengorbanan, dan cinta tak terbatas untuk adiknya. Ia membuktikan bahwa kemiskinan dan keterbatasan bukanlah halangan untuk meraih mimpi. Dengan tekad baja, inovasi, dan keyakinan teguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rian berhasil mengubah cibiran menjadi tepuk tangan, dan kegagalan menjadi jembatan menuju puncak kesuksesan. Hikmah terbesar dari kisah ini adalah bahwa harapan tidak pernah padam. Selama kita berani bermimpi, berani berjuang, dan tidak pernah menyerah pada keadaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membuka jalan. Percayalah, setelah setiap air mata, akan ada senyum kebahagiaan yang jauh lebih indah. Terima kasih banyak kepada Anda semua yang telah setia mengikuti perjalanan Rian di channel Kisah Pahit Manis. Semoga cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan semangat baru dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.